Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang menggunakan UV image ya, di dalam Blender 280 bagian dari mata kuliah desain animasi permodelan objek 3D 2 di Stekom ya, untuk program studi S1 desain grafis yang pada pengaturannya di sini menggunakan software Blender 2.8 ya. Itu yang saya gunakan untuk membantu menyampaikan materi atau mata kuliah desain animasi permodelan 3D Object 2. Baik, di dalam pengaturannya di sini nanti akan langsung saja saya contohkan ya bagaimana ketika kita ingin membuat satu objek yang menggunakan banyak gambar ya. Baik, selamat mengikuti pembahasannya. Nah, seperti yang kita tahu di dalam Blender, di situ untuk menambahkan gambar atau memberikan tampilan yang berbeda pada objek, kita bisa menggunakan material. Material bisa menggunakan warna ataupun bisa menggunakan gambar. Nah, ketika kita sudah memberikan satu material di dalam satu objek, ya, semisal saja ini gambarnya nih. Jadi saya pengen memberikan material ini ke dalam objek kubus yang saya punya ya, ke dalam objek kubus yang saya punya. Nah, untuk memberikan material ini ke dalam objek kubusnya ya, di sini sudah ada namanya yaitu UV cube ya. Maka tinggal saya buat satu material baru ya. Ini satu material baru. Kemudian di dalam material baru ini saya berikan gambar ya. Jadi dari base colornya ini saya berikan gambar ya. Kemudian saya pilih image texture. Kemudian saya pilih open image. Saya arahkan ke dalam folder yang punya material ya. Nah ini UV Cube open image ya. Assign. Kalau sudah di sini nanti kita lihat ya. Tampilannya dalam rendered view ya, rendered view. Nah, yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, ini banyak yang kosong ya. Nah, sebagian sudah masuk tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, itu di dalam pengaturannya seperti itu ya. Oh, perlu di mapping. Nah, maka dibuka dalam shadow ya. Shading seperti kemarin ya. Nah, kemudian dari shadingnya di sini saya tambahkan map ya. Shift A, vektor, mapping. Kemudian ini saya tempelkan ya. Ya. Nah, ini saya tempelkan ke vektor. Kemudian di sini nanti saya tambah lagi ya. Ya, tekstur koordinat ya, shift A, input ya, tekstur koordinat. Kemudian saya pilih generate ya, kemarin seperti itu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi di sini gambarnya masih belum tersusun dengan benar ya. Nah, ini belum tersusun dengan benar ya. Itu. Oh, pakai UV ya, kita coba UV ya.
Hasilnya masih sama, belum tersusun dengan baik dan benar ya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Kenapa? Karena di dalam gambarnya di sini masih menjadi satu bagian di dalam satu objek. Ya. Nah itu harus disesuaikan dulu. Ya, harus disesuaikan dulu. Jadi supaya kotak-kotak gambarnya ini nanti bisa bisa terpasang ya. Bisa terpasang di dalam masing-masingnya. Ya. Ini di sini misalkan ya, B di sampingnya, C di sampingnya lagi, D di sini ya misalkan. Nah, supaya bisa terpasang sesuai dengan yang kita inginkan ini, maka perlu dibuatkan UV image tadi ya. UV image. Ini ya. Jadi di dalam pengaturannya tidak seperti yang kita bayangkan langsung pakai material selesai, tidak ya. Ada pengaturan-pengaturan khusus supaya bisa menampilkan gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya ya untuk ini. Jadi di sini materialnya saya hapus dulu, tidak ada materialnya. Oh, tambah satu material dulu ya. Ini saya hapus. Ya. Nah, ini yang tadi ya. Saya hapus dulu karena tidak sesuai. Nah, nanti material barunya inilah yang akan kita coba gambarnya ya. Di dalam objeknya ini nanti kita coba gambar. Oke, lanjut. Yang pertama saya tampilkan tampak depan untuk memindah posisi kotak ya. Jadi tinggal ditekan GZ, tarik ya. Nah, ini kotak sudah berada di atas viewport. Kemudian saya sisipkan plane ya, Shift A, mesh plane. Kemudian skala yang saya ubah ya, scale-nya. Oke, sekarang sudah punya cube di atas mesh ya. Di atas plane ya. Kemudian cube-nya dipilih lagi. Ya, setelah cube-nya dipilih, yang berikutnya tinggal tekan tab ya. Nah, tekan tab. Kemudian setelah kita tekan tab, dipotong dulu. Dipotong sesuai bentuk gambar ya. Berarti yang terpisah ini kalau dibentuk kotak kan ini nanti masuk ke sini ya. Nah, dari posisi ini kan nekuk-nekuk gini ya, nekuk gini. Yang sini nekuk gini ya. Nah, ini ya. A-nya nekuk ke sini, C-nya nekuk ke sini ya. Berarti yang dipotong segaris ya. Bawah, kanan, kiri. Nah, dari cube-nya tinggal kita sesuaikan ya. Bawah, kanan, kiri ini dipotong. Ya. Dipotong. Nah, berarti tinggal diklik aja. Ya, pilih add select dulu, kemudian diklik pada bagian yang mau dipotong, tekan shift. Ya. Ini. Kemudian atasnya ini juga sama, ya. Ini nanti terpotong, ini terpotong, ya, ini terpotong, ini terpotong, ya. Itu. Bagian bawah juga sama ya. Jadi ini buka ke atas, sorry. Ini buka ke bawah, ini buka ke samping sana ya. Kemudian ini naik ke atas ya. Tuh. Kemudian bagian bawah juga sama ya, ini juga dipotong. Kemudian ini juga dipotong. Ya. Dah, ya.
Oke, kalau sudah, ya. Sekarang tinggal kita benar-benar potong. Jadi ini garis potongan ya, nanti ini terpisah nih. Ini pisah dengan atas ya, kiri atas pisah, kemudian bawah kiri pisah, kemudian ini juga pisah ya, bagian bawah. Ini saya hilangi dulu plannya, saya invisible ya. Ini dengan ini pisah, kemudian ini juga pisah ya. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal ditekan menu Edge ya. Diklik menu Edge, kemudian pilih Maxim ya. Maxim ini untuk benar-benar menentukan area potongannya ya. Benar-benar menentukan area potongannya ya. Berarti ini nanti dipotong, buka ya. Kemudian ini juga sama. Yang buka, yang ini juga sama. Ya. Nah, kalau sudah ditekan maksim, nanti sudah ada tanda lebih tebal ya. Ini berarti menandakan sudah menjadi satu batas potongan dari objeknya. Kemudian yang berikutnya tinggal ditekan A untuk menyeleksi semua ya. Select all. Nah, setelah ditekan A, kemudian tekan UV, pilih Unwrap. Nah, Unwrap ini untuk benar-benar memotong. Ya. Jadi tadi memilih area yang dipotong, terus membentuk area potongan. Setelah membentuk pola area potongan dari yang diseleksi tadi, Unwrap itu untuk benar-benar memotong. Ya. Nah, kalau sudah, untuk melihat hasilnya, hasil potongannya di sini nanti Anda tinggal klik pada UV Editing. Ya. Nah, ini potongannya ya. Nah, ini potongannya nih, ya. Sudah jadi ya. Ini untuk membentuk potongan di dalam objeknya ya. Terpotong sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau sudah terpotong, kemudian yang berikutnya di sini bentuk pola potongannya ini bisa kita atur ya. A itu select all ya, kemudian G itu grab ya, GX itu grab searah sumbu X ya, kemudian GZ ini searah sumbu Z ya, kemudian GY ini searah sumbu Y. Ini bisa kita geser-geser. Jadi bisa kita geser sesuai kebutuhan, bisa kita ubah ukurannya ya, skalanya dan lain sebagainya. Dan bisa juga kita simpan gambar polanya ya. Bisa juga kita simpan gambar polanya ya. Nah, untuk menyimpan gambar polanya di sini dari potongan objek 3D yang sudah kita buat, kita tinggal klik dari menu UV ya. Kemudian kita pilih Export UV Layout ya. Dah, kemudian tinggal kita tentukan alamat foldernya, misalkan di My Document ya. Di My Document, kemudian ke tipenya ditentukan ya, tipenya JPG atau PNG ya, atau EPS. Oh, JPG nggak ada ya. Jadi bisanya PNG, EPS atau SVG. Nah, PNG aja misalkan. Kemudian ukurannya berapa? Pakai standarnya saja ya, 1024 x 1024 nggak apa-apa. Kalau sudah namanya tinggal ditentukan ya. Di sini diberi nama Cube PNG di My Document, tinggal di save ya, export UV layout. Dah. Nanti setelah kita export UV layout, maka di sini akan muncul di dalam folder My Document ya Cube PNG ya. Nah, Cube PNG itu hasilnya seperti ini. Ya. Apakah bentuk ini yang ingin digunakan sebagai acuan? Iya, ya sudah, tinggal kita edit ya. Klik kanan, open with Photoshop. Ya.
Klik kanan open with Photoshop, kemudian tinggal kita buat aja mana yang A, mana yang B, mana yang C. Ya. Itu. Nah, ini. Kemudian kalau sudah, tinggal kita buat ya. Tinggal kita buat di sini. Ya, bentuk area. Ya. Kemudian edit fill. Misalkan saja color, kemudian merah yang pertama ya. Oke. Kemudian kita geser selection-nya ya. Kita tempatkan di objek kedua, di kotak kedua ya. Edit fill ya. Color, kemudian biru misalkan. Nah, silahkan aja. Ya. Ini masih dalam model selection ya. Ini digeser ke kanan. Ini di Photoshop loh ya. Photoshop saya kira sudah familiar banget ya. Ya. Edit fill. Nah, itu bisa diatur seperti ini. Ya, langsung dibuat di dalam acuannya tadi ya. Orange ya. Geser lagi. Nah, ini bisa kita tentukan. Nah, bisa kita buat sesuai dengan objek yang sudah ada. Ya. Nah, kebetulan di sini punya saya sudah ada satu bentuk, cuma tidak sama ya. Seperti yang saya contohkan tadi, ini sudah ada, tapi nggak sama. Nah, terus gimana? Apa nggak bisa dipakai? Bisa. Cuma harus kita pindah-pindah sesuai dengan objeknya ya. Yang di EF ini bisa sama ya. Di EF ini bisa sama, cuma ABC-nya yang beda. Ya, gitu. Itu di dalam pengaturannya. Ya. DF-nya mungkin sama, ABC-nya yang beda. Nah, berarti di sini nanti tinggal kita atur, ya, mana yang mau dipindah. Ya. Misalkan ini mau saya pindah, ya seleksi aja nih. Seleksi, ya. Kemudian kalau sudah move, geser, tarik ke bawah. Ya, gitu. Kemudian ini juga sama, ya, Ctrl D, kita bentuk seleksi, ya. Kemudian move tool tinggal digeser. Ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Kemudian kalau perlu diputar ya diputar lah, sesuai kebutuhan ya. Kali lagi ini dibuat sesuai kebutuhan. Jadi nanti kalau misalkan saja di sini kok nggak pas, ya ini harus diputar dulu. Ya, ini diputar dulu. Ya, itu. Nah, ini sebagai contoh aja ya, cara membuat ya. Kalau sudah ini tinggal kita tekan Ctrl A, Ctrl C, kemudian klik di dalam cube PNG ya, Ctrl V. Nah, ini tinggal kita sesuaikan aja. Ya. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ya. Udah nih, jadi nih. Ya.
Dah, ya. Sementara ini dulu gambarannya ya. Kalau sudah disimpan nih, file save as, saya simpan di PNG ya, PNG, saya simpan di mana dokumen, ya, keep all atau cubic ya, save, oke, dah. Sekarang kita buka di dalam blendernya, ya. Kemudian kita implementasikan nih ke sini ya. Nah, untuk mengimplementasikan di sini nanti kita tinggal klik pada menu image ya. Image, kemudian new. Ya. Atau kita open aja nggak apa-apa ya. Karena sudah ada ya image, open. Kemudian dipilih di dalam folder my document ya, cubic png open image. Nah, ini ya. Sudah plug ya. Cuma kelebihan dikit-dikit ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah, ini sudah plug nih. Gambarnya ini kalau kita atur, kalau misalkan ini gambarnya terlalu kecil ya, misalkan saja gambarnya kecil, ini bisa kita select all, kemudian kita ubah ya. Skalanya kita ubah, dikecilkan, diperbesar. Kalau gambarnya nggak pas ya. Nah, ini kebetulan gambar udah pas, jadi nggak perlu ada perubahan ukuran ya. Kalau tidak sama bisa kita rotate ya R. Nah, ini kita rotate. Misalkan jadinya seperti ini bisa kita rotate ya. Jadi disesuaikan dengan acuan gambar. Jadi tujuannya ditambahkan image ini untuk menempatkan UV-nya itu ini ya. UV-nya itu ini yang saya putar. Menempatkan UV-nya sesuai dengan gambar. Ya. Kalau kebetulan potongan yang kita buat itu nggak sama. Tapi ini kebetulan sama ya, pas sama. Ya sudah, langsung plug. Ya. Nah, kalau sudah pas semuanya ya, baik posisinya, kemudian ukurannya ya, rotasinya itu sudah pas semua. Tinggal kita implementasikan ke sini ya, ke cube-nya. Nah, untuk mengimplementasikan ke cube seperti tadi sudah saya sampaikan, kita tetap menggunakan material ya. Material, kemudian setelah buat material baru, tinggal kita masukkan dalam base color ini gambarnya ya dengan cara menekan titik atau lingkarannya ini ya, untuk menambahkan gambar ini di dalam base color tinggal kita klik pada lingkarannya, kemudian pilih image texture ya. Nah, ini open folder ya, kemudian my document cubic 3tpng open image ya. Nah, kalau sudah kita lihat tampilannya adalah model view ya. Ini kembali ke layout dulu. Ini sudah pas semua ya, berarti UV-nya sudah selesai. Kembali ke layout ya. Kemudian kita tap ya, kita tap masuk ke edit view, ke edit mode ya, ke edit mode, kemudian di assign. Ya. Setelah di assign, kemudian yang berikutnya tinggal kita lihat dalam mode render. Nah, inilah yang terjadi atau yang berhasil dibuat. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa perlu adanya penyesuaian. Ya. Penyesuaiannya apa? Antara huruf-huruf masing-masingnya. A, F, C ini berarti A dan C kebalik. Ya. Itu A dan C kebalik. Kalau mau disamakan dengan F. Ya. Gitu. Nah, ini perlu diatur. Ya, perlu diatur lagi. Ini sudah jadi. Ya.
sudah berhasil membuat satu objek yang menggunakan banyak gambar dan sudah plug di dalam objeknya, ya. Nah, ya. Cuma posisi gambarnya yang kurang tepat ya, berarti perlu diedit di sini nih, ini diputar. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau memang perlu ada yang diputar, diputar. Seperti itu ya. Nah, ini tujuannya itu. Ya, seleksi aja kalau bagian diputar ya. Kemudian, nah ini misalkan ya, kita geser. Ya. Yang A juga sama. Ya. Oke, setuju. Kemudian kita seleksi yang A. Nah, ya. Intinya di dalam pengaturannya seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita pengen membuat UV, ya. Simpan, save as, kita simpan di nama file yang sama ya, PNG. Oke, oke, ya. Ini kita simpan dulu. Untitled blend di my dokumen juga aja ya. Nah, saya tutup. Maka saya buat baru. Kemudian saya buka lagi. Render view. Nah, hasilnya berubah ya. Hasilnya berubah, sudah sesuai dengan yang kita inginkan. A, F, dan C sejajar. Ya, sejajar, posisinya sama. Ya. Nah, ini di dalam menggunakan UV editing ya, atau image wrapping di dalam Blender. Ya. Gitu. Jadi kita cukup menggunakan satu gambar untuk satu material. Ya. Yang sebenarnya isi gambarnya itu bisa macam-macam. Ya. Nah, kalau nggak pakai image UV image bisa nggak Pak? Bisa. Nggak pakai UV image bisa. Ya. Cuma kita harus buat, ya, kita harus buat gambarnya ini satu-satu. Contohnya ya, contohnya ini nggak pakai UV image ya. Di sini nggak pakai UV image, saya buat file new, kemudian saya buat ukurannya 400 kali 400 misalkan ya. Nah, 72 pixel per inch ya. Kemudian saya beri warna, edit fill, color, ya, orange. Kemudian saya buat tulisan di sini misalkan A, ya. Nah, di sini saya buat tulisan A misalkan ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, seleksi keduanya 7. Dah ya. A misalkan sudah jadi. Ini saya simpan file save as
PNG ya, PNG atau JPEG terserah lah. Di my dokumen saya kasih nama a.png. Kemudian ini saya beri warna edit fill color hijau misalkan ya. Kemudian ini saya ganti B. Ya. Saya simpan lagi file atau warna hurufnya saya ganti juga jadi putih. Saya simpan lagi file save as ya. PNG. Kemudian B. Save ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita ini 2 huruf saja contoh ya. Kalau sudah, kita tinggal tentukan ya. Kita pindah ke edit view ya. Kemudian pilih select face, diklik face-nya ya. Face yang mau diberikan material ya, ini diklik. Nah, face-nya dipilih. Kemudian kita tentukan materialnya ya. Nah, ini sudah ada material, kemudian di sini saya pilih image ya, image texture, open folder, my document, A, open image, assign, ya, view. Ya. Nah ini, loh, A-nya kok bisanya seperti itu? Iya, karena dia jadi satu bagian ya. Nah ini susah nih. Kalau mau buat A saja ditempatkan di sini nggak bisa ya. Oh berarti harus dipotong semua ya. Sudah diseleksi semua ya. Kita seleksi semua nih edge-nya. Select all edge ya. Kemudian edge maxim. UV unwrap. Nah, kita klik di sini ya, di face-nya ini ya. Sorry. Ya. Nah, kemudian kita assign. Apakah bisa? Masih belum bisa ya. Nah nih ya, ini yang menyebabkan pengaturannya menjadi susah ya. Oh, kita edit di settingnya. Nah, ini malah ngedit setting lagi ya. Shift A, kemudian mapping, ya, vektor, mapping, ini, ya. Kemudian shift A, input, tekstur koordinat, generate. Baru bisa. Itu satu gambar, ya. Ini satu gambar. Nah, kalau banyak gambar, ya harus satu-satu. Ya. Jadi nanti klik di sini, ya. Kita tentukan materialnya, ya. Tambah baru. Buat baru. Kemudian gambarnya kita tentukan, ya. Image tekstur, open folder, di my dokumen, ya, B, open image. Kemudian ini diedit, shift A, vektor, mapping, ya.
kemudian tambah tekstur koordinat ya, shift A lagi, input tekstur koordinat, generate, assign, baru muncul. Nah itu kan prosesnya jadi panjang banget ya, prosesnya jadi panjang sekali ya. Untuk menambahkan satu material saja itu prosesnya jadi panjang. A, B ya, B lagi. Nah, ya. Nah, itu di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi, kalau memang pengen membuat banyak gambar di dalam satu objek 3D, sebaiknya menggunakan UV image ya. Yang mana gambarnya ini bisa kita persiapkan sesuai kebutuhan setelah kita potong-potong. Contohnya tadi di My Dokumen saya membuat satu cube fix ya. Ini dasarnya dari mana? Dasarnya dari ini. Ya. Nah, ini itu didapat dari mana? Ini didapat dari proses unwrap objeknya. Ya. Proses unwrap objeknya. Ya. Yang mana bisa kita potong sesuai dengan kebutuhan dari desain tampilannya, ya. Nah, ya, udah jadi. Nah, ini kalau kita menggunakan UV image ya. Nah, UV image itu fungsinya ya untuk ini. Ya, membuat objek dengan material banyak gambar. Ya. Kalau bevel-bevel bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah ya. Nah, ini tinggal kita klik di dalam objek 3D-nya, kemudian tab, ada edit mode, select edge ya. All, ya. Kemudian Ctrl B. Nah, ini ya. Ctrl B. Kemudian ditentukan tepinya ya. Klik. Pindah lagi ke, nah ini sudah jadi melengkung ya. Nah ini kalau mau dibuat melengkung ya. Nah itu untuk membuat satu objek dengan banyak gambar menggunakan UV editing ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang UV image editor untuk menambahkan atau mengatur material gambar di dalam objek 3D yang sudah dibuat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini di dalam mata kuliah Desain Animasi Permodelan Objek 3D 2 di Universitas Telkom untuk program studi S1 Desain Grafis ya. Pada malam hari ini, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian. Saya Andi Prakasa undur diri. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat agar tetap bisa berkarya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat malam.